ألا يرى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatid, para sesepuh, utamanya wabil khusus kepada guru kita semuanya Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Sobeh, Al-Ustadz Saiful Islam. Mudah-mudahan beliau berdua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan seluruh aktivitas dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghadiri majelis yang mulia ini. Terlebih-lebih pada malam hari ini kita berkumpul ada di tempat yang mulia, tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu di masjidnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjidnya. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling Allah cintai ada di muka bumi ini adalah masjidnya. Oleh karenanya jangan lupa kita bersama-sama niat i'tikaf ada di majelis ini, ada di masjid ini, sehingga setiap detik dan saatnya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama, bahwasanya di bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran ada di dalamnya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran tepat pada malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu semuanya malam Lailatul Qadar itu berada di bulan suci Ramadan. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sekaligus menjelaskan fungsi daripada Al-Quran tersebut. Allah menjelaskan hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, baca Al-Quran, karena semua yang ada di dalam kehidupan kita ini terdapat di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran dikatakan manba'ul ulum, sumber daripada semua ilmu. Bahkan Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau pernah menyatakan, seandainya tali ontaku hilang, maka aku bisa menemukannya di dalam Al-Quran. Ini tali onta sangat kecil, apalagi ontanya yang lebih besar, tentu sangat mudah menemukannya di dalam Al-Quran. Dari kalimat ini bahwa menunjukkan orang-orang terdahulu aslafun as-salihun punya ta'alluq yang kuat dengan Al-Quran. Apapun masalahnya semuanya dikembalikan ke Al-Quran, dibaca kembali Al-Quran.
Oleh karenanya kita selalu membutuhkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nyatakan di dalam hadis qudsi, Allah menyatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lihat bagaimana Allah memanggil kita semuanya dengan panggilan yang istimewa, panggilan yang sangat agung, yaitu panggilan abad, hamba. Wahai hambaku, kullukum dhallun, kata Allah, kalian semuanya ini di dalam kesesatan, illa kecuali man hadaituhu, orang yang aku berikan hidayah, petunjuk kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepada aku, faahdikum, maka akan aku berikan hidayah kepada kalian. Dan alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita dalam satu hari melaksanakan sholat berapa belas rakaat? 17. Subuh kita sholat 2 rakaat, zuhur kita sholat 4 rakaat, asar kita sholat 4 rakaat, maghrib kita sholat 3 rakaat, isya kita sholat 4 rakaat. Berarti semuanya total 17 rakaat dalam satu hari. Dan kita setiap rakaatnya selalu membaca suratul Fatihah, yang mana di dalam suratul Fatihah ada ayat yang berbunyi minta hidayah kepada Allah, petunjuk dari Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dan alhamdulillahnya dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i, ketika rakaat kedua pada sholat subuh, ketika i'tidal kita meminta doa juga, minta hidayah kepada Allah. Allahumma hdina fiman hadait. Artinya dalam satu hari kita selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus muhasabah, introspeksi diri. Apakah hidayah tersebut cukup bagi kita sedangkan kita selalu berbuat maksiat kepada Allah? Maka tentunya perbanyaklah minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar selalu kehidupan kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang anehnya lagi, kadang-kadang kita ini sholat istikharah kalau dalam keadaan kepepet saja. Apalagi masalah jodoh, sampai nangis-nangis, sampai keluar air mata, ya Allah berikan aku jodoh yang salehah. Kadang-kadang seperti itu, padahal kita setiap harinya selalu berada dalam kesulitan, selalu butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata guru-guru kita, salat istikharah itu kalau bisa setiap hari, tujuannya agar apa? Agar selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kitab yang sangat istimewa, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga Al-Quran. Oleh karenanya Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keasliannya. Tidak bisa dikurangi satu huruf dan tidak bisa ditambah satu huruf apapun, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin keberkahan ada di dalam Al-Quran. Kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad penuh dengan keberkahan. Kalau kita ingin berkah, baca Al-Quran, itu terdapat keberkahan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Muqaddam Tsani As-Segaf, beliau itu menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan, siangnya 4 kali, malamnya 4 kali. Berarti total dalam satu hari menghatamkan Al-Quran sebanyak 8 kali. Itu di luar Ramadan. Bagaimana di dalam bulan Ramadan? Al-Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu hari, ada di bulan suci, dalam bulan suci Ramadan 30 hari itu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Pertanyaan kita, berapakah sudah
yang kita hari-hari daripada bulan suci Ramadan sudah menghatamkan Al-Quran? Apakah sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau seperti Imam Syafi'i sudah 60 kali menghatamkan Al-Quran? Jauh sekali. Oleh karenanya masih ada sisa 1 minggu daripada bulan suci Ramadan. Kata guru-guru kita, termasuk kemarin apa yang disampaikan oleh Aulad Al-Habib Al-Ustaz Taufik bin Abdul Qadir, tidak ada kata terlambat ada di bulan suci Ramadan ini. Tidak ada kata terlambat, masih ada 1 minggu, mumpung-mumpung manfaatkan. Apalagi 10 terakhir ini yang mana dikatakan bahwasanya Rasul SAW lebih semangat lagi ibadah ada di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Oleh karenanya manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, supaya ditadaburi ayat-ayatnya, supaya kita bisa mengambil hikmah ada di dalam Al-Quran, dan untuk mengingatkan orang-orang yang mempunyai akal. Kadang-kadang kita semuanya ini kita punya akal, namun kita ini tidak memfungsikan akal kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya kalau kita mempunyai akal tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita justru akan menjadi orang yang lebih hina daripada hewan. Fal'iyadu billah min dzalik. Kemudian sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dari ayat ini ada yang sangat menarik. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah engkau malam Lailatul Qadar? Dan kemudian Allah menjawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ada yang menarik di sini, Allah bertanya kemudian Allah yang menjawab. Apa fungsi daripada itu semuanya? Bahwasanya kita ini hadirin yang bisa kita petik hikmahnya, kalau kita tanpa Allah beritahu maka kita tidak akan mengetahuinya. Seandainya Allah hanya mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadar, kemudian Allah tidak meneruskan, apa yang kita ketahui daripada malam Lailatul Qadar? Padahal malam Lailatul Qadar jawabannya adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan subhanallahnya dari ayat ini berapa kali Allah menyebutkan Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, 1. Wa ma adraka ma lailatul qadar, 2. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ada 3 kali Allah sebutkan Lailatul Qadar. Apa tujuan Allah? Padahal Allah bisa pakai dhamir ada di situ. Apa tujuannya? Karena untuk menunjukkan bahwasanya 3 kali Allah menyebutkan malam Lailatul Qadar, ini menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar bukanlah malam sembarang malam. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa, yang mana jikalau kita beribadah pada malam tersebut, taat kepada Allah, menjauhi maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu daripada hikmah yang bisa kita petik. Mudah-mudahan Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam hari ini ya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, ayo kita sama-sama manfaatkan dan perhatikan kembali Al-Qur'an. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini, bulan yang diturunkan Al-Qur'an, ternyata kita tidak membaca Al-Qur'an, hanya membaca Al-Qur'an sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menjadikan diri kita lebih prihatin lagi daripada membaca Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.